Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang sistem produksi. Sebelumnya, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Irsalina Darmesti Hawari, nomor presensi 12, dan saya Syafridah Surya Urba Unisa, nomor presensi 27. Yang pertama, kami akan menyampaikan tentang deskripsi sistem. Apa itu sistem? Sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, apa itu sistem produksi? Sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan atau elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Sistem produksi mencakup serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Siklus ini juga berkaitan erat dengan subsistem yang lainnya. Lalu ada aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi. Yang pertama ada perancangan produk atau produk desain. Perancangan produk merupakan tahap awal dalam sistem produksi. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk untuk memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, lama pengerjaan, dan biaya produksi yang rendah. Dokumen yang dihasilkan oleh aktivitas perancangan produk yaitu yang pertama, daftar kebutuhan bahan atau bill of material yang berisi rincian bahan baku, baik spesifikasi, kode, nama, dan kuantitas setiap jenis bahan baku yang akan digunakan dalam produksi. Yang kedua, ada daftar kegiatan atau operation list atau routing sheet yang menetapkan tenaga kerja dan persyaratan mesin yang akan digunakan untuk membuat produk. Aktivitas yang kedua, ada perencanaan dan penjadwalan produksi atau planning and scheduling. Tujuan dilakukannya aktivitas ini adalah agar proses produksi dapat dilakukan seefisien mungkin untuk memenuhi pesanan yang ada dan kemungkinan permintaan jangka pendek tanpa menghasilkan jumlah produk yang berlebih. Terdapat dua metode umum untuk membuat rencana produksi, yaitu ada metode perencanaan sumber daya manufaktur atau Manufacturing Resource Planning atau MRP, merupakan metode yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi, permintaan pembelian yang diramalkan akan terjadi. Metode yang kedua ada sistem manufaktur just in time atau JIT, merupakan sistem yang bertujuan untuk meminimumkan atau menghilangkan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dokumen yang digunakan dalam aktivitas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jadwal produksi atau Master Production Schedule. Dokumen ini menetapkan jumlah unit produk yang harus dibuat dalam satu putaran produksi dan waktu pelaksanaan aktivitas produksi. Dokumen yang kedua ada order produksi atau production order. Dokumen ini merupakan perintah untuk membuat sejumlah produk sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Dokumen ini juga berisi daftar kegiatan yang perlu dilakukan, kuantitas yang diproduksi, dan lokasi pengiriman produk apabila produk-produk tersebut telah selesai dibuat. Dokumen yang ketiga ada bukti permintaan bahan baku atau material requisition. Dokumen ini digunakan untuk meminta bahan baku ke gudang ketika aktivitas produksi dimulai. Dokumen ini berisi informasi berupa nomor order, tanggal dikeluarkan, kode bahan baku, dan kuantitas bahan baku. Lalu, aktivitas sistem produksi yang ketiga, yaitu ada kegiatan produksi atau production operation. Kegiatan produksi merupakan tahap ketiga dalam aktivitas sistem produksi. Aktivitas yang terkait dengan proses produksi sangat bervariasi, tergantung pada tingkat kompleksitas produk yang dihasilkan dan teknologi pemrosesan yang digunakan. Penggunaan berbagai macam teknologi informasi dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer tersebut dengan Computer Integrated Manufacturing atau CIM dapat mengurangi biaya produksi dalam jumlah yang banyak. Lalu aktivitas yang terakhir ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan aktivitas akhir atau tahapan terakhir dalam sistem produksi. Tujuan diselenggarakannya sistem akuntansi biaya adalah 1. Menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi.
Kedua, menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga atau pricing dan keputusan tentang komposisi produk atau produk mix. 3. Menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Untuk dapat tercapainya tujuan tersebut, sistem informasi akuntansi akan mengumpulkan data biaya yang dikelompokkan ke berbagai kelompok. Kemudian membebankan biaya tersebut kepada berbagai objek biaya atau produk dan unit organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsalina. Lanjut ke prosedur sistem produksi. Yang pertama, bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku sesuai kebutuhan rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian gedung dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu yang kedua, bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku dari bagian produksi. Lalu yang ketiga, berdasarkan surat permintaan bahan baku, bagian gudang membuat surat pengiriman bahan baku rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian produksi beserta bahan baku yang diminta, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu yang keempat, berdasarkan surat pengiriman bahan baku, bagian gudang membuat bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu yang kelima, berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku, bagian gudang membuat laporan persediaan bahan baku rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi, lalu yang lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu yang keenam, bagian produksi menerima surat pengiriman bahan baku beserta bahan baku dari bagian gudang. Lalu yang ketujuh, bagian produksi memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, kemudian mengirim barang jadi ke bagian gudang. Lalu yang ke-8, berdasarkan barang jadi, bagian gudang membuat laporan menjadi rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu yang ke-9, berdasarkan laporan persediaan bahan baku, bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang, dan laporan barang jadi, bagian akuntansi membuat laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berikut merupakan flowchart dari sistem produksi. Yang pertama, bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian gudang dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu menerima surat pengiriman bahan baku beserta bahan baku dari bagian gudang, lalu memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Lalu yang kedua, bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku dari bagian produksi, lalu membuat surat pengiriman bahan baku rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian produksi beserta bahan baku, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu setelah itu membuat bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang. Setelah itu membuat laporan persediaan bahan baku rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu yang ketiga, bagian akuntansi menerima bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku dari bagian gudang, lalu menerima laporan persediaan dari bagian gudang. Setelah itu menerima laporan barang jadi dari bagian gudang, dan yang terakhir membuat laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu yang terakhir ada manajer. Manajer menerima laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari bagian akuntansi. Lalu yang terakhir membuat keputusan-keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya ada sistem pengendalian produksi. Proses yang pertama ada desain produksi. Ancaman yang dapat terjadi yaitu desain produk yang kurang baik. Lalu prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Yang pertama ada perbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya. Yang kedua, data terinci mengenai biaya jaminan dan perbaikan. Lalu proses yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Ancaman yang dapat terjadi yaitu pertama ada kelebihan atau kekurangan produksi, yang kedua ada investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap.
Lalu prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, yang pertama, sistem perencanaan produksi yang lebih baik. Yang kedua, tinjau dan setujui perolehan aktiva tetap, pengendalian penganggaran. Lalu proses yang ketiga ada operasi produksi. Ancaman yang dapat terjadi yaitu pencurian atau perusakan persediaan dan aktiva tetap. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, yang pertama, batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap. Yang kedua, dokumentasi yang memadai dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan. Yang ketiga, identifikasi semua aktiva tetap. Dan yang terakhir, asumsi yang memadai. Lalu proses yang keempat, ada akuntansi biaya. Ancaman yang terjadi yaitu kesalahan pencatatan dan memasukkan data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Prosedur pengendaliannya yaitu pengendalian entry data, penggunaan pemindai kode garis jika memungkinkan. Lalu yang ketiga ada rekonsiliasi jumlah tercatat dengan perhitungan fisik secara periodik. Lalu proses yang kelima ada ancaman umum. Ancaman yang dapat terjadi yaitu hilangnya data dan kinerja yang kurang baik. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, yang pertama, buat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana. Lalu yang kedua, batasi akses ke data biaya. Lalu yang terakhir ada pelaporan yang lebih baik dan tepat waktu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.